Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yughrimu syiddah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada teman-teman subscriber Misisan Islami, khususnya yang sering atau yang mensubscribe channel yang sederhana ini, pertama-tamalah marilah kita selalu memuja dan memuji syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi wal ilahi rabbikum, karena atas berkat nikmat karunia terutama nikmat iman Islam dan nikmat sehat serta nikmat-nikmat yang lain, seharusnya kita mensyukurinya, bukan malah mengkufurinya atau melanggar atau tidak suka atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kita selalu panjatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu selalu mensolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, karena dengan sholawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Sholawat baginda Rasulullah dan para sahabatnya serta para sahabatnya dan makhluk kita dan para wali-wali Allah dan makhluk ustaz-ustaz yang kita muliakan, kita sanjung dan memohon agar selalu mensyukuri teladan dari para ustaz dan para kiai yang kita segani atau hargai. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, para subscriber Misisan Islami rahimakumullah, bersikaplah ridho kepada Allah. Salah satu konsekuensi dari pernyataan aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi adalah bahwa Anda atau saya, kami harus bersikap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti ridho dengan semua hukumnya, ridho dengan kodok dan kodarannya, baik yang jelek maupun yang baik, yang pahit maupun ataupun yang manis. Memilih dalam mengimani kodok dan kodar tidak dibenarkan. Memilih di sini maksudnya adalah Anda ridho terhadap ketentuan kodok yang sesuai dengan keinginan hati Anda, namun tidak menerima bila tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan Anda. Sikap seperti ini tentu
saja bukan sikap seorang hamba Allah dalam masuk yang berbicara di channel Mistis dan Islami pernah melakukannya karena manusia tidak luput dari dosa. Banyak juga tipe orang yang ridho kepada Rabbnya pada saat keadaan lapang, yang tidak menerima pada saat sedang diuji, yang taat pada saat senang, dan menentang pada saat sengsara. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-11 Allah berfirman yang artinya, maka apabila ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Itu firman Allah surat Al-Hajj ayat ke-11. Seperti itulah keimanan orang-orang Badui Arab yang menyatakan yang baik, yang menyatakan diri masuk Islam. Jika dalam Islam mereka mendapatkan sesuatu yang baik, hujan turun, susu yang melimpah, dan rambutan yang tumbuh, maka mereka berkata, ini adalah agama yang baik. Mereka pun senantiasa taat dan menjaga agama mereka. Namun ketika mereka mendapatkan sesuatu yang sebaliknya, kekeringan, pacaklik, atau tidak bisa tanam di Jawa, kegesangan, dan meninggalkan kegesangan, kekurangan harta dan pangan yang tidak baik, maka mereka akan berbalik dan meninggalkan risalah dan agama mereka. Jangan berlaku demikian pada sekaliber mistis dan Islami, maka keislamannya adalah hawa dan hawa nafsu, dan keislamannya adalah kesenangan terhadap nafsu. Namun demikian, di sana masih ada orang-orang yang ridho seterusnya kepada Allah hanya karena benar-benar menginginkan apa yang ada di sisinya, menginginkan pertemuan dengannya, mencari keutamaan dan keridhaan darinya, dan berusaha untuk mencari akhirat. Kami ridho kepadamu, ya Allah, sebagai Rabb dan Pencipta, dan kepada Mustafa terpilih sebagai nur dan petunjuk jalan. Maka ciptakan kehidupan yang sesuai dengan wahyu, atau kematian yang tidak membuat musuh gembira. Orang yang dipilih oleh Allah untuk beribadah, untuk melakukan kebajikan, dan
untuk mengibarkan bendera agama. Namun kemudian tidak ridho terhadap penghormatan ini, maka dia berhak mendapatkan kehancuran yang abadi. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-175, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Surat Al-A'raf ayat ke-175. Itu adalah pintu gerbang beragama. Siapapun yang bertakob kepada Rabbnya yang senantiasa, yang senang dengan petunjuknya, yang tunduk kepada perintahnya, dan yang berserah diri kepada hukumnya, telah melewati pintu gerbang tersebut. Suatu ketika Rasulullah pernah membagikan harta rampasan perang Hunain kepada para pemimpin Arab, dan Mu'alaf diberikan jatah yang lebih besar, dan kepada kalangan Ansar tidak diberikan apa-apa dengan pertimbangan bahwa di hati mereka sudah tertanam keridhaan, keimanan, keyakinan, dan kebaikan yang luas. Sepertinya para subscriber mistis dan Islami, mereka memprotes apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini karena tuduhan dibagikannya demikian belum bisa dimengerti oleh mereka. Karenanya Rasulullah mengumpulkan mereka dan menerangkan mengapa membagikannya seperti itu. Rasulullah menyatakan bahwa beliau akan senantiasa bersama mereka dan sangat mencintai mereka. Rasulullah menegaskan bahwa pembagian itu dilakukan semata-mata untuk memikat hati mereka karena tipisnya keyakinan, keimanan mereka. Sedangkan untuk orang-orang Ansar, Rasulullah bersabda, tidakkah kalian rela jika orang-orang lain pergi dengan membawa domba dan unta, dan kalian berangkat bersama Rasulullah ke tempat tinggal kalian? Kaum Ansar adalah pakaian, sedangkan orang-orang itu adalah selimut. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang Ansar, anak-anak orang Ansar, cucu orang Ansar. Seandainya orang menempuh satu orang atau sebuah lembah, dan orang Ansar menempuh orang atau lembah yang lain,
maka saya pasti akan menempuh lorong atau lembah yang ditempuh oleh orang-orang Ansor. Para subscribers mistis dan Islami sekalian. Kaum Ansor pun bergembira dan diliputi sukacita ketenangan turun ke hati mereka. Mereka mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang selalu mencari ridho Allah dan ridho dan merindukan surga yang luas langit dan bumi tidak akan mau menjadikannya sebagai ganti dari karunia yang sangat agung ini. Seorang Badui Arab menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah, maka kepadanya diberikan sejumlah harta oleh Rasulullah SAW. Katanya, wahai Rasulullah, saya tidak membayarmu karena ini. Rasulullah pun bertanya, atas dasar apa engkau membaiat saya? Jawabnya, saya menginginkan sebuah anak panah yang lancap yang tepat mengena di sini. Dia mengisyaratkan ke kerongkongannya dan keluar dari sini. Dia mengisyaratkan ke punggungnya. Rasulullah pun bersabda, jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang engkau mau. Setelah masuk Islam, orang Badui itu pun turut serta dalam perang dan benar sebilah anak panah melesat tepat mengena kerongkongannya, dan Badui itu pun menemui dengan penuh ridho dan diridhoinya. Bukan harta, bukan hari-hari, bukan dunia, dan bukan pula harta simpanan dari mutiara maupun emas, bukan kedudukan, bukan istana yang megah, dan bukan pula angan. Semua barang yang ditumpuk-tumpuk itu tidak berharga, tidak ada gunanya. Segala sesuatu yang dicintai semata, semua itu akan sirna, dan hanya Allah yang Maha Memberi, yang abadi. Ma'asyarul muslimin, para subscriber mistis dan Islami rahimakumullah. Aku yang lebihnya mohon maaf. Ini ceritanya agak panjang tentang bersikap baiklah itu kepada Allah. Jadi akan kami menjadikan dua segmen. Alam bisawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tunggu sesi berikutnya esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.